Virus corona yang berasal dari Wuhan, Tiongkok dan telah menewaskan 17 orang mulai menyebar ke beberapa negara di wilayah Asia. Untuk mengantisipasi masuknya virus ini ke Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menunjuk 3 rumah sakit untuk menangani kasus ini. Salah satunya RSPI Sulianti Saroso. Mbak Dian gimana tuh perasaannya? Aduh, udah tahu kan, udah dengar penyakitnya seperti apa, terus tahu-tahu ada pasiennya dirawat di tempat kita bertugas gitu. Perasaan Mbak Dian saat itu gimana? Kami pada awalnya takut, cemas itu pasti ada. Karena kami takut juga tertular saat itu. Itu pokoknya kami itu benar-benar stres saat itu. Tapi karena lama-kelamaan kami dapat bimbingan juga, apalagi dari tim PPI kami yang selalu menginformasikan bahwa kita harus benar-benar nanti kalau bekerja menghadapi pasien COVID harus sesuai standar, harus sesuai prosedur. Paling tidak kita harus benar-benar patuh terhadap standar yang berlaku di RSPI. Nah, di situ kami baru melihat ruang isolasi kami ternyata seperti ini. Berbeda dengan rumah sakit yang dulu saya pernah bekerja. Memang banyak perbedaannya. Di situ ruangannya khusus, benar-benar khusus. Untuk di mana tempat kita aman, di mana tempat kita tidak aman, di mana kita harus menggunakan APD yang benar-benar lengkap, persiapan seperti apa yang harus kita siapkan untuk masuk dalam ruangan pasien tersebut. Itu kami harus benar-benar paham itu dulu, baru kami bisa masuk ke ruangan tersebut. Kalau boleh tahu, dulu antara kondisi saat 2009 ada MERS, COVID dengan sekarang COVID-19, mana kondisi yang lebih berat Mbak Dian rasa sebagai garda depan? Kalau untuk berat, lebih berat sekarang memang. Kenapa? Sebenarnya untuk memberikan pelayanannya sama kita menggunakan, tetapi jumlah yang harus kita berikan pelayanan keperawatan, pelayanan kesehatan itu jumlahnya banyak banget, jumlahnya lebih banyak dari yang dahulu. Terus jumlah perawatnya juga ya memang cukup gitu atau terbatas. Kita harus mengurangi memberi batasan jumlah perawat yang merawat pasien COVID, karena kita sendiri tidak boleh terlalu lama memberikan perawatannya di dalam. Kita harus bisa menjaga mengatur waktu kita. Kapan kita harus masuk, kapan kita harus prepare gitu. Itu yang lebih sulit dengan jumlah pasien yang banyak, dengan prosedur yang begitu harus kita taati, begitu prosedur ketat. Jadi tim PPI itu selalu mengontrol kami kalau kami mau terjun ke pasien. Kita dilihat secara detail. APD kami itu sudah betul atau belum, gitu. Ini kan tadi ada masa Mbak Dian pulang pergi ya? Ya, betul. Pulang ke rumah. Ada nggak sih kekhawatiran ketika pulang dan kekhawatiran ketika berangkat lagi untuk bertugas? Kekhawatiran itu ada ya, Dok. Ada rasa takut, rasa cemas, rasa sedih. Memang kami dalam melayani ke pasien sudah sesuai dengan standar. Sebelum kita ke pasien, kita persiapan menggunakan baju juga sudah dikontrol oleh para tim PPI. Apakah sudah betul, kemudian kita kalau sudah benar-benar fit, kita masuk ke dalam ruangan pasien sudah dalam kondisi APD yang sesuai standar, baru kita masuk ke ruangan tersebut. Sebelum masuk ke pasien, kita harus benar-benar melakukan kebersihan tangan dulu sebelum memegang gagang pintu, kemudian kita masuk ke ruang pasien, kita juga melakukan pelayanan seperti biasa, pelayanan keperawatan ke pasien seperti biasa. Diwajibkan untuk mandi setiap kita
kita selesai melakukan pelayanan tindakan keperawatan. Mandi dan harus bersih, mulai dari ujung kepala harus dikeramas sampai ujung kaki. Terus setelah mau pulang pun kita ganti baju lagi untuk pulang ke rumah. Nah, dari beberapa tahap-tahap itu, saya yakin walaupun memang ada rasa takut, tetapi kalau kita benar-benar mengikuti tahap-tahap tadi secara prosedural, secara standar yang diterapkan dari rumah sakit, insya Allah kita sehat, insya Allah. Ini salah satu key message juga ya, mungkin buat teman-teman perawat dan juga dokter yang mungkin ada di garda terdepan. Protap itu memang melelahkan, tapi sesungguhnya itu adalah perlindungan untuk kita sendiri ya. Jadi walaupun melelahkan, ya itu adalah solusi bagi kita untuk tetap menjaga keamanan diri kita sendiri ya. Kalau jujur, emang sangat lelah. Kami semua memang lelah, tapi namanya perjuangan itu pasti perlu pengorbanan. Dan itu harus tetap kita lakukan, kita harus tetap semangat selama pandemi ini masih ada. Luar biasa. Aduh, suka sekali ya, memang kalau bahasa yang saya sukai lah, kita harus punya endurance ya, kita harus punya daya tahan yang kuat, karena kita mungkin bisa dibilang kondisi COVID ini kalau kita melihat bahasan-bahasan yang ada di luar sana, ini kita bisa jadi larinya lari maraton ya, bukan lari sprint, bukan jangka pendek, jangka panjang yang kita tidak tahu ujungnya ini akan sampai kapan. Jadi dibutuhkan memang kondisi tubuh kita harus prima dan juga harus sabar-sabar ya Mbak Dian ya, berjuang luar biasa banget. Betul. Kalau kita itu memang sebenarnya stres, tapi karena memang semangat dari teman-teman di lapangan juga sangat kuat ya. Kita saling menyemangati, saling mendukung. Kita itu memberikan semangat itu, yaitu sebelum kita ke pasien, saat kita berganti APD itu kita sambil bercanda. Nanti kalau APD-nya sudah selesai kita pakai, kita foto-foto gitu. Kita merasa seperti kita seneng banget ya. Kemudian kita menorehkan tulisan-tulisan di belakang baju hazmat. Di situ mereka menuangkan segala kata-kata yang habis itu, yang membuat kata-kata itu kadang kita membacanya sedih, senang, terus bikin ketawa gitu. Jadi fotonya model-model itu Dok, jadi biar kita enggak stres gitu, biar hormon kortison kita itu enggak meningkat gitu. Di satu sisi sebagai tenaga kesehatan yang berjuang di garda depan harus melakukan persiapan yang sedemikian rupa, kemudian belum lagi ketika pasien banyak, kita tetap harus patuh dengan protap, kemudian kita harus mengantisipasi kelelahan dan sebagainya. Tapi ternyata di luar sana masyarakat cuek gitu ya, udah PSBB tapi mungkin masih pada keluar dan sebagainya. Mbak Dian, apa sih yang Mbak Dian rasakan ketika melihat situasi seperti itu? Mbak Dian secara pribadi ya. Secara pribadi sih Dok, ada rasa kesel juga, ada rasa kesel terhadap mereka. Ternyata masyarakat di sana itu menanggapi situasi ini itu sebagai hal yang dianggap mereka itu biasa. Padahal kami di sini itu harus benar-benar gitu, harus benar-benar memberikan pelayanan yang sesuai standar, sehingga kami ini sampai kami ini dalam memberikan pelayanan keperawatan terhadap pasien itu, memberikan tindakan itu harus benar-benar dikontrol oleh tim PPI, baik itu dalam penggunaan APD, itu harus benar-benar sesuai standar. Padahal kami itu benar-benar cukup berat menggunakan itu, yang merasakan ngap, merasakan panas, itu semua kami rasakan. Tapi kok mereka tidak memikirkan semua itu gitu. Kalau mereka di luar sana cuek, terus mereka tidak tahu di samping-samping mereka ada orang yang terinfeksi virus tapi tidak menunjukkan gejala.
Orang yang terinfeksi virus tidak menunjukkan gejala, Dok, itu bisa menularkan ke orang lain. Karena orang lain itu tidak tahu, kan dia tidak sakit, sehingga dia tidak mengerti gitu loh. Tahu di dalam sini, harusnya mereka sama-sama berjuang gitu dengan kami. Masyarakat itu sebenarnya harus ikut berjuang dengan cara mereka sendiri. Kami juga berjuang dengan cara kami. Mungkin mereka berjuangnya kalau masyarakat yaitu tidak apa berpergian keluar rumah, sebaiknya mereka diam diri di rumah, mereka harus menjaga jarak. Dengan seperti itu pun mereka sudah merupakan pahlawan, mereka sudah merupakan pahlawan yang berjuang untuk menangani pandemi ini. Luar biasa. Saya suka banget quote-nya bahwa bukan cuman tenaga medis yang ada di garda depan yang bisa jadi pahlawan, tapi seluruh lapisan masyarakat bisa menjadi pahlawan buat dirinya sendiri maupun buat orang lain dengan cara dia menerapkan pedoman-pedoman yang sudah diberikan oleh pemerintah ya. Salah satunya ya kita paham berdiam di rumah, kemudian physical distancing, dan kemudian jangan lupa cuci tangan dan sebagainya. Sebetulnya ketika dibandingkan dengan persiapan dan pengorbanan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan belum seberapa sebetulnya ya. Itu hal-hal simpel yang sebetulnya mungkin bisa dijadikan kebiasaan-kebiasaan baik yang mudah-mudahan sesudah pandemi ini tetap bisa dilakukan gitu oleh masyarakat. Itu keren banget, Mbak. Everybody is a hero gitu ya. Apa harapan terbesar Mbak Dian saat ini kepada masyarakat dan juga mungkin kepada pemerintah ya, secara garis besar lah ya, apa harapan Mbak Dian sebagai pribadi dalam situasi pandemi saat ini? Boleh tahu nggak? Kalau harapan saya secara pribadi terhadap situasi ini, tentunya saya sebagai perawat itu ingin pandemi ini atau wabah ini selesai. Dan harapan saya, untuk itu harapan saya terhadap masyarakat seperti tadi, Dok. Harapan saya masyarakat itu mematuhi apa yang sudah diberikan atau diatur oleh pemerintah. Dia harus menjaga tadi social distancing, physical distancing dengan cara cukup berdiam diri di rumah. Memang mungkin itu berat bagi mereka. Kami juga berat melakukan ini. Tapi kita sama-sama punya resiko karena memang tadi sudah saya katakan bahwa perjuangan itu perlu pengorbanan. Dia harus tetap diam di rumah, dia harus menjaga jarak, dia tidak pergi, ya, hindari penggunaan kendaraan umum. Kalau toh memang emergensi mau keluar atau ada sesuatu yang memang dia harus keluar, ya gunakan masker, terus cuci tangan, dan jangan sampai dia menyentuh area mulut, area hidung, area mata, tanpa atau sebelum kita melakukan kebersihan tangan. Lebih kita lakukan rapid, kita saring yang sudah dilakukan oleh pemerintah, tapi juga kalau memang dia rapidnya positif, maka tindak lanjutlah untuk dilakukan swab. Ya, kami sih berharapnya seperti itu biar ketahuan atau terdeteksi orang-orang yang terinfeksi. Karena orang-orang yang tidak ada tanda dan gejala itu yang justru membahayakan masyarakat sekitar. Berarti terkait dengan screening ya, terutama karena ya, betul. Banyak sekali yang OTG ya, orang tanpa gejala, sehingga dibutuhkan screening yang lebih luas, dan apabila positif harus langsung segera ditindaklanjuti dengan PCR atau swab. Jadi sesuai dengan alur mungkin ya Mbak Dian ya. Ya, itu menjadi harapan kita bersama. Semoga bisa disaksikan dengan optimal ya. Jadi pada hari ini memang kita Inspirasi Community berkolaborasi dengan Akademi Keperawatan Bina Insan, sebuah akademi keperawatan yang sudah mencetak ribuan tenaga perawat. Iya, Mbak Laila bertanya. Selamat siang Ibu Dian dan yang lainnya.
sekarang nih lagi banyak banget yang milih buat mudik. Nah, gimana tanggapan dari Budian sebagai garda terdepan? Ada nggak sih saran tersendiri untuk yang tetap mau memaksa, tetap mau mudik? Nah, bagaimana nih Mbak Dian? Kalau secara pribadi dok, tanggapan saya, ya jangan mudik. Kita dilarang mudik, kita harus patuhi juga. Karena dilarang mudik pun itu bagi masyarakat itu suatu perjuangan. Kalau masyarakat ingin berjuang seperti kami, ya harus berkorban. Salah satunya tadi. Kalau misalnya mau mudik ya kita harus berjuang, tidak perlu mudik gitu. Kita harus tetap tinggal di sini. Kalau memang memaksa mudik, resikonya cukup besar karena kita tidak tahu. Kita mudik, kita mungkin termasuk orang yang tanpa gejala. Kita mungkin orang yang sudah terinfeksi, yang tidak bergejala, kemudian kita bisa menularkan ke orang lain. Itu sangat beresiko besar. Yang tadinya di kampung sehat-sehat, dia memaksakan pergi ke kampung, ke Jawa, tujuan silaturahmi bukan pertujuan untuk silaturahmi, tetapi memberikan suatu penyakit malah justru ke beliau-beliau yang ada di kampung. Kalau saran saya, kita tidak usah pergi ke kampung atau tidak usah mudik. Sebaiknya jangan mudik dulu ya, karena biasanya juga kita mudik di kampung, silaturahminya pasti ke yang sepuh-sepuh ya. Sepuh, iya betul. Dimana kita tahu banyak pasien yang kemudian memberat, apalagi ada faktor komorbid ya, usia juga. Belum lagi di daerah mungkin tidak selengkap di area Jabodetabek ya untuk fasilitas pengobatan, betul sekali. Ya, ini berarti masih di PR kita bersama ya, karena konon sudah ada yang diam-diam mudik nih. Mudah-mudahan saja nanti sesudah kita share obrolan kita pada siang hari ini, mungkin ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengurungkan niat, bukan tidak boleh mudik, tapi ditunda dulu mudiknya hingga kondisi bisa lebih kondusif, mungkin seperti itu. Saya akan bacakan pertanyaan dari Mbak Lydia Dwi Jayani. Mbak Lydia, Kak Yudit. Halo, apa kabar? Baik. Udah lama nggak ketemu di kampus ya. Assalamualaikum, Bu Dian. Iya, waalaikumsalam. Ya, teman kuliah saya. Silahkan. Ya, Mbak Lydia. Ya, Bu Dian. Ini kan aku nih mau mengutarakan nih kalau kesahku ya sebenarnya. Kan agak gergetan juga nih ya, Bu ya. Baru-baru ini kan ada seorang YouTuber wanita ya. Seorang makeup juga gitu. Maksudnya dia biasa selebgram lah kita biasa sebut. Itu kan dia kan kemarin memberikan pernyataan bahwa nggak penting loh pakai masker. Gue aja kalau misalkan setiap hari, saya mencontohkan ya Bu kata-katanya. Gue aja kalau misalkan keluar nggak perlu pakai masker kok gini. Nah, itu kan bikin gergetan ya Bu ya. Apalagi kan saya sama Mbak Yudit itu kan kebetulan sama-sama mahasiswa di Fakultas Kesehatan Masyarakat, di mana kita bersama dengan Ibu sebagai tenaga medis pejuang garda terdepan untuk penanganan COVID-19 ini. Boleh nggak sih Bu kasih tips atau saran buat kita nih, para calon promotor kesehatan, betul ya Mbak Yudit? Itu tuh bisa memberikan penjelasan ke masyarakat awam tentang bahayanya COVID dan what should you do gitu loh untuk memutus rantai COVID ini gitu loh. Bahasa yang mudah dipahami tapi tuh ngena Bu gitu loh di hati mereka itu loh Bu, yang kadang kita tuh masih suka disepelekan. Bahkan kalau misalkan saya di dekat lingkungan saya aja tuh juga dibilang, itu kan penyakit itu juga urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya iyalah, tawakal boleh, ikhtiar pertama gitu. Gimana tuh Bu Dian? Makasih. Kalau pendapat atau tanggapan saya terhadap orang-orang yang seperti itu, mungkin kalau menurut saya dia belum pernah melihat penderita atau pasien-pasien COVID yang sampai punya gejala sesak. Kalau dia mungkin melihat dengan pasien-pasien yang mungkin kalau batuk, pilek, nyeri tenggorok, yang hanya seperti itu, tanpa melihat mereka pasien-pasien yang
harus berjuang untuk bisa bernafas seperti kita. Mereka benar-benar merasakan sesak yang luar biasa. Sampai ke kami sendiri harus sedih melihat itu, melihat perjuangan mereka yang berusaha untuk bernafas seperti kita. Mungkin dia tidak akan berpikir seperti itu. Nah, untuk itu bisa mereka bahwa penyakit ini penyakit yang mudah menular. Mungkin kita tidak ada tanda dan gejala seperti mereka yang dirawat di rumah sakit, tetapi di dalam tubuh kita ada virus atau ada terinfeksi virus COVID yang akan bisa menularkan ke orang lain. Mungkin saat ini kita sehat karena daya tahan tubuh kita yang cukup kuat, daya tahan tubuh kita yang mungkin bagus. Tetapi pada saat dia tidak menggunakan masker, virus itu bisa, kuman itu atau virus itu bisa pindah ke orang lain. Dan kebetulan orang yang tempat perpindahan virus yang dari tubuh kita itu dalam kondisi yang tidak fit atau kurang bagus imunnya dan bisa menyebabkan atau muncul gejala pada pasien itu, ada pada orang itu. Nah, itu mungkin gambaran-gambaran itu yang perlu kita berikan atau infokan ke mereka. Walaupun hanya sekedar masker, tapi masker itu bisa menjaga tidak berpindahnya virus ke orang lain, sehingga kita bisa mampu memutus rantai penularan ke orang lain. Kalau rantai itu putus dari diri kita, maka wabah ini tidak akan meluas. Wabah ini tidak akan berkembang begitu luas. Saya rasa kalau mereka paham terhadap pemutusan virus ke orang lain, mereka akan tahu, oh iya, kalau saya pakai masker, mungkin tubuh kita ada virusnya. Kalau kita pakai masker, berarti virus itu tidak mungkin bisa, kemungkinan tidak bisa pindah. Kalau tidak bisa pindah, berarti sudah tidak bisa berkembang ke orang lain. Dan itu akan terhenti di diri kita. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Itu juga sering kita sampaikan ke pasien-pasien saat kita ke ruangan-ruangan pasien. Dia harus tetap mempertahankan penggunaan masker kalau pasiennya tidak terlalu sesak. Itu sih yang sering saya utarakan ke pasien. Mungkin bisa ke masyarakat awam, mungkin bisa digunakan bahasa yang lebih. Ya, sudah ada yang mau bertanya ya, Bu Sari Puspito. Bu Sari ini orang Depok, kalau tidak salah ya. Oke, kita sekalian perkenalan. Silahkan Bu Sari, terima kasih sudah bergabung di Kongko Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya sama Nurse Dian ya. Ya, betul. Ya, salam kenal. Saya Sari Puspito. Saya kebetulan bertugas di Puskesmas Pondok Sukmajaya di Kota Depok ya. Iya. Ya, saya juga bukan nurse ya. Saya kebetulan sebagai seorang promotor kesehatan. Ya, tadi sekilas Bu Dian menceritakan bahwa di RSPI ya, ketika memakai hazmat segala macam itu selalu dipantau oleh tim PPI-nya ya. Iya. Ya. Setelah ada pemantauan itu, apakah semua nakes di sana dengan begitu ketatnya pemantauan dari PPI pasti bolehkah saya bertanya, adakah juga yang terpapar COVID di sana? Oke. Ya. Kalau untuk terpapar, Ya. terpapar namanya juga kita virus sudah, ya. namanya. Iya. Ya artinya gini Mbak, segitu sudah dijaga ketatnya gitu ya, dengan selalu dipantau APD-nya oleh tim PPI, celah itu pasti selalu ada ya. Ya. Nah, yang saya ingin ceritakan ini hanya berbagi pengalaman di tempat saya. Ya. Di puskesmas saya itu kita ada 24 personel. Nah itu
ada nakes, ada non nakes, ya semua pokoknya. Di dalam situasi pandemi ini kita dibagi tim. Tadinya kita pelayanan di puskesmas, semua pelayanan, dikarenakan semakin kondisi semakin tidak menentu dan semakin memberikan rasa psikis keresahan di antara kita nakes-nakes yang ada. Akhirnya kami diputuskan untuk membagi 2 tim, yaitu kita sehari masuk, sehari tidak, dengan prediksi bahwa untuk mengurangi kontak kita terhadap pengunjung-pengunjung puskesmas yang sakit gitu. Karena dari beberapa puskesmas yang lain pun ternyata memang sudah ada yang terpapar juga. Nah, dari otomatis sudah dibagi personelnya berkurang, otomatis semua yang satu tim itu yang dia akan melaksanakan tugas yang bukan tugasnya dia pula. Yang penting untuk pelayanan puskesmas itu ke masyarakat bisa tetap berjalan. Termasuk saya sebagai seorang promkes juga, saya menjalankan peran lain gitu untuk berjalannya pelayanan di puskesmas. Puskesmas ada pelayanan yang di garda terdepan juga ya, sebelum si pasien itu datang ke rumah sakit. Nah, kita juga dilengkapi hazmat ya, pemakaian APD. Mungkin barangkali bagaimana saya ingin tanya wacananya dari Mbak Dian sendiri gitu. Kebetulan kita di puskesmas untuk APD terutama hazmatnya ini kita itu sangat kurang ya. Dalam arti hazmat yang benar loh, yang sesuai dengan ketentuan WHO ya. Kita tuh dikit sekali APD yang ada, sedangkan kita kan harus tetap pakai kan melindungi diri kita. Nah, kita itu banyak APD hazmat itu yang donasi dari beberapa organisasi profesi, dari LSM, dari segala macam, dari mulai bentuknya yang bahannya parasit, plastik, sampai yang bahannya mirip-mirip dengan hazmat yang asli itu. Nah, karena keterbatasan hazmat itu, maka kami harusnya itu kan dipakai sekali pakai ya, kalau menurut PPI itu kan kita sekali pakai. Cuma karena kita keterbatasan, maka kita memakainya berkali-kali, yaitu dengan dicuci. Setelah kita pakai, maka hazmat itu kita cuci, pertama kita disinfektan dulu, lalu kita cuci dengan rinso, dengan apa, terus kita jemur, besok kita pakai lagi, gitu. Kalau setiap hari kita harus ganti, kita nggak ada pakaian. Dan kita kalau sangat-sangat terbatas gitu. Menurut Mbak Dian, bagaimana itu dari keefektifan perlindungan hazmat tersebut yang berkali-kali dipakai? Kita akan membuang hazmat itu kalau sudah agak sedikit robek-robek atau apa, kita buang. Baru kita ambil lagi yang baru. Gitu. Jadi misalnya satu orang kita bisa dapat hazmat itu simpanannya kita bisa 3 atau 4. Jadi sehari ini pakai, dicuci, nanti pakai lagi berapa hari lagi, kemudian kita pakai yang lain. Karena kan Mbak Dian ini langsung nih di RSPI ya, tempatnya rumah sakit rujukan banget. Tapi alhamdulillah dari hasil rapid test kita 3 kali, teman-teman saya termasuk saya juga alhamdulillah selama ini sejauh ini masih negatif ya. Tapi ada beberapa juga yang saya turut perhatiin, teman-teman di puskesmas saya ini sudah banyak yang terpapar. Jadi itu pengalaman saya bagaimana menurut Mbak Dian gitu dengan kondisi perlindungan kita sebagai orang yang memberikan pelayanan di masyarakat. Itu aja Bu, saya sampaikan untuk meeting saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mbak Dian ditanggapi. Kalau menurut saya pribadi, karena saya memang bukan dari tim PPI yang memang, kalau tim PPI kan memang sudah mempunyai ilmu yang mungkin melebihi dari perawat-perawat seperti biasa. Tapi kami sering mendapatkan informasi-informasi mengenai seperti tadi keterbatasan hazmat. Kami juga dapat donasi Bu, sama mungkin jumlah kami juga lebih banyak dari puskesmas-puskesmas sehingga penggunaan kami juga lebih banyak.
terlebih di ruang-ruang ICU yang benar-benar harus karena kita melakukan tindakan yang berhubungan dengan cairan tubuh pasien. Kalau di puskesmas, kalau memang itu tidak ada tindakan-tindakan khusus ke pasien yang berhubungan dengan cairan, misalnya memberikan saksen ataupun mengambil darah, misalnya Bu, itu menurut saya kita harus menjaga saja baju hazmat. Kalau hazmatnya itu memang bahannya bahan yang bisa dicuci dan itu memang kan hazmat itu digunakan pada saat kita menghindari ada percikan virus ke dalam badan kita. Kita sudah menggunakan handscoon misalnya. Kalau di puskesmas tindakan apa yang biasanya sering dilakukan? Kalau misalnya hanya berbicara, misalnya bertatap, anamnesa, misalnya maaf Bu, dan pasiennya itu batuk, kita perlu jaga jarak. Dengan jaga jarak diharapkan virus itu tidak akan bisa sampai ke kita. Dengan jarak 1 meter atau lebih, ya kita atur sedemikian rupa sehingga kita bisa mengurangi tadi penggunaan APD. Selain itu bisa dengan menggunakan kalau kita barak ya Bu ya, karena pasien yang datang ke puskesmas kita tidak tahu pasien itu sudah positif atau negatif. Kalau misalnya pasien itu positif, kita harus benar-benar pasien itu ada gejala atau tidak Bu. Kalau gejalanya ada batuk, ada pilek, sesak, itu kita perlu waspadain dan kita rujuk ke pelayanan kesehatan yang lebih mempunyai fasilitas yang lebih. Tetapi kalau di situ pasiennya memang tidak ada keluhan yang menonjol seperti sesak nafas, batuk yang kuat sehingga tidak muncul percikan ke kita, insya Allah dengan menggunakan tadi pelindung yang memang alat bahannya sudah dicuci dengan benar. Kalau menurut PPI nanti Ibu coba koordinasi dengan PPI, mungkin di puskesmas juga ada saya rasa tim link PPI-nya. Nah, itu dibicarakan kembali. Kalau memang hanya untuk melindungi diri kita dari hal-hal virus, nggak masalah kita menggunakan bahan yang berbahan plastik atau berbahan kain. Kemudian kita pulang tetap harus mandi. Kita wajib mandi, Bu. Karena kan di puskesmas kita tidak tahu banyak orang-orang yang tidak ada tanda dan gejala. Itu sih tanggapan kami. Tapi kalau di kami menggunakan APD ya yang memang tidak menggunakan hazmat yang tidak tembus ataupun kita aman yang tidak tembus karena kita berkecimpung dengan cairan tubuh si pasien. Di situ ya. Itu sih perbedaan di puskesmas dengan di kami, mungkin dari segi itu yang bisa saya tanggapi. Jadi kembali lagi Bu, kita harus melihat melihat sisi dari pasien itu sendiri. Keluhannya seperti apa. Tapi kalau pasien itu benar-benar sesak, batuknya kuat, sehingga percikannya sampai bisa ke kita, kita harus bisa jaga jarak dan masker itu tetap harus kita gunakan. Pakai kita lengkap. Iya. Itu aja sih Bu kalau tanggapan saya. Kalau untuk dicuci dan sebagainya, kita juga pada awalnya waktu di depan ya di poli itu menggunakan barak kita Bu. Barak bentuk kain dan kita harus cuci. Dan jangan lupa setiap kita pulang harus mandi. Mau kita ketemu dengan pasien yang sudah positif atau pasien itu masih negatif, tetap kita harus mandi saat kita pulang. Betul. Terima kasih Mbak Dian. Iya. Ya. Baik, terima kasih Bu Sari. Apakah sudah terjawab Bu? Dan terima kasih banyak sudah sharing kepada kami tentang situasi di puskesmas ya, khususnya Depok. Saya juga orang Depok Bu, salam kenal. Nanti, mudah-mudahan sudah PSBB selesai kita bisa silaturahmi ya Bu ya. Terima kasih Dok. Kalau statement yang bisa saya ambil dari awal sampai akhir, mungkin perlu diketahui bahwa kami di lapangan itu perjuangannya memang sama-sama sebenarnya dengan masyarakat. Masyarakat juga berjuang, kami juga berjuang.
Kami juga, kalau kami berjuang langsung ke pasien, di situ kami langsung melihat pasien. Mereka itu, apalagi pasien-pasien yang lama dirawat, mereka ingin sebenarnya pulang, mereka kangen keluarga, mereka ingin hidup seperti biasa, tapi mereka tidak bisa. Mereka selalu merengek ke kami untuk pulang. Ingin pulang, kangen dengan keluarga. Tapi kami harus bisa merayu mereka seperti layaknya kita berbicara terhadap anak kita. Dan kita juga melihat pasien-pasien yang sesak, yang dimana kita itu sudah maksimal membantu mereka. Tapi mereka juga harus berjuang sendiri untuk bernafas seperti kita. Kita sih berharapnya, mari kita sama-sama saling berjuang dengan perjuangan dengan cara kita masing-masing. Kami berjuang di rumah sakit, masyarakat berjuang di masyarakat itu sendiri. Dengan perjuangan masyarakat tidak perlu seperti kami mungkin, tetapi cukup dengan berdiam diri di rumah. Tidak keluar rumah, tetap jaga jarak aman, harus tetap jaga stamina badan, dengan tetap mempertahankan perilaku hidup bersih dan hidup bersih dan sehat, di mana kita harus sering mencuci tangan sebelum makan, setelah kita kontak dengan kotoran, dan kita juga jangan lupa hindari memegang area-area yang bisa menyebabkan kita tertular, seperti area mulut, hidung, mata. Itu yang perlu masyarakat ketahui. Jaga kebersihan, ya, physical distancing. Kemudian kita harus tetap hidup sehat. Hidup sehat itu kita harus tetap istirahat yang cukup walaupun di rumah. Kita harus tidur yang cukup di rumah. Kemudian kita harus makan makanan yang bergizi, makanan-makanan yang ada sayur, buah, serta kita juga harus bisa mengatur olahraga walaupun di rumah. Cukup mungkin dengan 30 menit berolahraga di rumah, ya tidak perlu dengan capek-capek, cukup berjalan kaki mungkin. Itu saja sih pesan saya. Kita harus tetap menjaga, harus tetap sama-sama berjuang, karena perjuangan itu pasti ada pengorbanan. Itu sih pesan saya. Oke, terima kasih banyak Mbak Dian atas inspirasinya pada hari ini. Terima kasih sudah mau berbagi inspirasi. Kemudian untuk Bapak Ibu, ini kita sudah mendekati akhir acara. Saya ingin meminta Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan video dulu sejenak karena saya mau foto. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas kehadirannya pada Kongko Online sesi kali ini. Untuk Mbak Dian yang sudah menjadi teman sharing atau teman Kongko pada hari ini sebagai inspirator ya, sebagai inspirator dari kita Inspirasi Community, kemudian kolaborator kami pada pekan ini yaitu Akademi Keperawatan Dina Insan, Bu Evi serta jajarannya, terima kasih banyak atas supportnya. Kemudian teman-teman lain yang ikut bergabung pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat utamanya bagi kita semua, dan kemudian mudah-mudahan informasi yang bisa kita dapatkan pada hari ini, ilmu yang bermanfaat itu bisa kita bagi juga kepada orang lain. Sedikit mengutip tadi perkataan dari Mbak Dian bahwa perjuangan itu butuh pengorbanan. Dan pengorbanan seorang tenaga kesehatan yang bekerja di garda terdepan adalah mereka mempertaruhkan diri sendiri ya, dari sisi keamanan dan sebagainya, dan mereka melakukan itu tanpa pamrih dengan keikhlasan yang penuh agar senantiasa bisa melayani pasien-pasien COVID dengan sepenuh hati. Sedangkan kita, perjuangan masyarakat luas, masyarakat awam yang bukan tenaga kesehatan adalah berdiam di rumah saja. Itu berat memang. Tapi kembali lagi perjuangan itu memang butuh pengorbanan.
masing-masing kita adalah pahlawan dan setiap pahlawan punya cerita inspirasinya sendiri-sendiri. Kita yang membuat kisah kita, kita yang membangun cerita kita, dan jadikanlah diri kita sebagai inspirator bagi orang lain. Salam kita inspirasi, terima kasih. Sampai jumpa lagi di Kongko Online berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.